Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Putra Cindi dengan NPM 23130250555 dari Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 23 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 tools cyber security untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai Nmap atau Network Mapper. Nmap sendiri merupakan alat open source yang digunakan untuk pemindaian jaringan dan audit keamanan. Tujuannya untuk mengidentifikasi host atau komputer, layanan misalnya HTTP atau FTP, sistem operasi, dan port terbuka pada jaringan. Lalu selanjutnya, fitur utama pada Nmap. Yang pertama, port scanning atau memeriksa port terbuka. Lalu selanjutnya, host discovery atau mendeteksi perangkat aktif dalam jaringan. Lalu yang selanjutnya, host detection, memprediksi sistem operasi yang digunakan host. Lalu version detection, menentukan versi software layanan yang berjalan. Lalu yang selanjutnya yaitu fitur yang terakhir, scriptable interaction atau menggunakan NSE Nmap Scripting Engine. Lalu selanjutnya contoh penggunaan Nmap. Di sini terdapat contoh penggunaan Nmap. Ini dapat memindai port TCP terbuka pada host 192.168.1.1 dengan teknik SYN scan. Lalu selanjutnya kelebihan dari Nmap, yaitu yang pertama cepat dan fleksibel, lalu komunitas besar, dapat digunakan dari command line maupun GUI Zenmap. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan dari Nmap, yaitu tidak dapat mendeteksi kerentanan secara spesifik dan hasilnya bisa diblokir oleh firewall atau IDS sehingga tidak selalu akurat dalam kondisi jaringan yang dilindungi. Lalu selanjutnya yaitu Ghidra. Ghidra sendiri merupakan reverse engineering tool yang dikembangkan oleh NSA atau National Security Agency (USA). Alat ini digunakan untuk menganalisis malware, membongkar program biner, dan memahami cara kerja software tertutup. Lalu selanjutnya fitur utama Ghidra. Yang pertama, disassembler dan decompiler, yaitu mengubah kode mesin ke kode tingkat tinggi. Lalu selanjutnya mendukung berbagai arsitektur prosesor, x86, ARM, MIPS, dan lain-lain. Lalu selanjutnya GUI interaktif untuk analisis. Lalu yang terakhir yaitu fitur dapat menjalankan script Python dan Java untuk otomatisasi. Lalu selanjutnya contoh penggunaan Ghidra. Yang pertama, menganalisis malware yang belum diketahui. Lalu selanjutnya membongkar program Excel untuk mencari kelemahan. Lalu yang terakhir yaitu melakukan analisis forensik perangkat lunak. Selanjutnya, kelebihan dari Ghidra. Yang pertama, gratis dan open source. Lalu fitur sekelas IDEA Pro atau berbayar tetapi bebas biaya. Lalu yang terakhir cocok untuk riset keamanan dan forensik. Lalu selanjutnya kekurangan dari Ghidra, antarmuka yang kompleks dan kurang ramah untuk pemula, serta hasil dekompilasi kadang tidak akurat jika file telah diobfuscasi. Lalu selanjutnya ada Nessus. Di sini Nessus merupakan alat vulnerability scanner komersial yang dikembangkan oleh Tenable. Nessus digunakan untuk mendeteksi celah keamanan pada sistem aplikasi dan jaringan. Lalu selanjutnya fitur utama dari Nessus. Yang pertama, memindai lebih dari 75.000 celah keamanan. Lalu mendukung audit konfigurasi, compliance check, malware detection. Lalu laporan mendetail untuk analisis hasil pemindahan. Lalu GUI berbasis web. Lalu selanjutnya contoh penggunaan Nessus. Yang pertama, memeriksa kerentanan pada server misalnya Apache atau MySQL. Lalu mengevaluasi sistem terhadap kebocoran keamanan atau CVE. Lalu menilai apakah sistem sesuai dengan standar keamanan misal PCI DSS.
Lalu selanjutnya kelebihan dari Nessus. Yang pertama, akurat dan cepat, lalu user friendly, dan yang terakhir digunakan secara luas oleh perusahaan dan organisasi keamanan. Lalu selanjutnya kekurangan dari Nessus. Yang pertama, versi penuh berbayar atau Nessus Essential gratis tapi terbatas. Lalu selanjutnya yang keempat ada OpenVAS atau Open Vulnerability Assessment System. OpenVAS sendiri yaitu merupakan alat pemindaian kerentanan open source yang mirip dengan Nessus, dikembangkan oleh Greenbond. OpenVAS menjadi bagian dari Greenbond Vulnerability Management GVM. Lalu yang selanjutnya, fitur utama dari OpenVAS. Yang pertama, menyediakan database kerentanan yang terus diperbaharui. Lalu selanjutnya, GUI berbasis web, Greenbond, Security Assistant. Lalu dukungan untuk audit keamanan sistem dan jaringan. Lalu selanjutnya, contoh penggunaan OpenVAS. Yang pertama, mendeteksi port terbuka dan layangan yang rentan, lalu memeriksa kepatuhan sistem terhadap standar keamanan, lalu melakukan scanning berkala terhadap server internal. Lalu selanjutnya, kelebihan dari OpenVAS yaitu open source dan gratis. Lalu cocok digunakan untuk institusi yang tidak ingin membayar alat komersial. Lalu yang terakhir, integrasi dengan alat lain dalam ekosistem GVM. Lalu yang selanjutnya, kekurangan OpenVAS, yaitu kekurangannya yang pertama yaitu konfigurasi awalnya cukup rumit dan performanya bisa lebih lambat dibanding alat komersial seperti Nessus. Lalu yang selanjutnya yaitu ada Chusco Sandbox. Chusco Sandbox sendiri merupakan alat open source yang digunakan untuk menganalisis file berbahaya atau malware dalam lingkungan terisolisasi atau sandbox. Fitur utama dari Chusco Sandbox sendiri yaitu yang pertama, menjalankan file dalam sistem virtual untuk melihat perilaku aslinya. Lalu merekam aktivitas sistem seperti perubahan file, registry, koneksi jaringan. Lalu mendukung berbagai format file seperti executable atau exe, PDF, doc, dan lainnya. Lalu menghasilkan laporan lengkap dalam format HTML atau JSON. Lalu selanjutnya contoh penggunaan Chusco Sandbox. Yang pertama, menjalankan malware untuk melihat aktivitas mencurigakan, lalu menganalisis forensik terhadap lampiran email berbahaya, lalu penelitian keamanan malware. Kelebihan dari Chusco Sandbox yaitu bisa diintegrasikan dengan VirtualBox dan KMU, gratis dan banyak didukung komunitas, lalu sangat berguna untuk riset keamanan dan threat intelligence. Lalu yang terakhir yaitu kekurangan dari Chusco Sandbox sendiri, yaitu yang pertama, butuh konfigurasi cukup kompleks di awal, lalu yang kedua tidak cocok untuk pemula tanpa panduan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai 5 tools cyber security. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.